Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana caranya menghafal Al-Quran dengan sekali atau dua kali baca. Semua dari kita pengen sekali kan ya menghafalkan Al-Quran itu dengan mudah. Tapi tidak semua dari kita kemudian tahu bagaimana caranya menghafal Al-Quran dengan mudah itu. Maka kita insya Allah akan sama-sama belajar nih pada hari ini. Semoga ini menjadi wasilah kita untuk lebih semangat, untuk lebih berenergi dalam menghafalkan Al-Quran. Hingga semoga dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, Allah mudahkan kita untuk memasukkan ke dalam pikiran dan hati kita 30 juz Al-Quran secara lengkap, secara sempurna. Nah sahabat, modal pertama yang harus dimiliki setiap orang yang pengen menghafal Al-Quran dengan mudah, maka dia harus benar-benar meyakini bahwa memang menghafal Al-Quran itu mudah. Kenapa kemudian menghafal Al-Quran itu mudah? Karena memang Allah sendiri yang menjaminnya. Allah sendiri yang berjanji dengan kita bahwa menghafal Al-Quran itu mudah sekali. Bahkan Allah ulang 4 kali dalam surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. 4 kali nih diulang Allah. Ayat 22, ayat 17, 22, 32, 40. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi pengingat, untuk dihafalkan. Maka siapakah yang ingin mempelajari Al-Quran, yang ingin mendapat pelajaran dari Al-Quran? Bahkan juga Allah mengatakan dalam surat Toha, ayat kedua, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu untuk menyusahkanmu. Kalau tidak menyusahkan ya berarti mudah kan ya. Bagaimana caranya? Kemudian kita benar-benar meyakini menghafalkan Al-Quran itu mudah. Sementara kita lihat orang-orang di sekitar kita atau orang yang pernah menghafalkan Al-Quran kok kelihatannya susah gitu ya. Atau kita sendiri udah berusaha menghafal Quran, kenapa kelihatannya atau berasanya susah? Padahal Allah mengatakan menghafal Al-Quran ini mudah. Maka sahabat, kita harus benar-benar yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak pernah menyalahi janjinya dan Allah tidak pernah berdusta, berbohong sedikit pun. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita membaca, kita mendengarkan cerita-cerita mereka menghafalkan Al-Quran. Bagaimana kemudahan-kemudahan yang mereka dapatkan. Dengan kita mendengarkan cerita-cerita mereka yang menghafal Al-Quran dari zaman salafus soleh sampai hari ini, maka kita insya Allah akan tambah yakin nih. Ternyata menghafal Al-Quran itu sangatlah mudah. Bukan cuma mudah, tapi sangatlah mudah. Karena memang dibandingkan menghafalkan kitab-kitab yang lain atau buku-buku yang lain, menghafal Al-Quran ini jauh lebih mudah. Nggak ada orang yang bisa menghafalkan satu kitab secara lengkap, utuh, tidak ada yang salah, kecuali hanya Al-Quran saja. Dan para penghafal Al-Quran ini dari zaman Rasulullah sampai hari ini ada jutaan orang, puluhan juta orang, bahkan ratusan juta orang. Saking mudahnya menghafalkan Al-Quran itu. Maka sahabat tanamkan dengan benar-benar dalam hati kita, dalam perasaan kita, dalam pikiran kita bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Kalau perlu kita ulang-ulang, menghafal Al-Quran itu mudah, menghafal Al-Quran itu mudah, menghafal Al-Quran itu mudah. Ini modal yang pertama. Jangan sampai tergeser sedikit pun bahwa menghafal Al-Quran itu mudah ini. Jangan sampai kemudian ada keraguan, masa sih? Itu pertanyaan dari setan tuh untuk bikin kita goyah. Nah yang kedua modalnya adalah kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa Allah Maha Kuasa. Oke lah kalau diri kita sendiri memang lemah. Ingatan kita memang ya kayak gitulah gitu ya. Ingat satu, yang satunya lupa. Ingat yang ini, yang itu lupa gitu. Ingat kita kayak gitu kan ya. Tapi kita harus benar-benar yakin bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan Allah. Kalau Allah sedang menghendaki sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya.
Nah, untuk menjadikan Al-Quran ini ada di dalam pikiran kita, kalau Allah menghendaki, maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Maka Allah yang mengatakan tadi, walaqad yassarna, dan sungguh telah kami mudahkan. Yang bikin mudah itu siapa? Allah, bukan diri kita. Ya, bukan. Maka kita harus benar-benar yakin nih, Allah Maha Kuasa. Allah Maha segala-galanya. Hingga dengan kekuasaan Allah ini sangat gampang buat Allah, sangat mudah buat Allah menjadikan Al-Quran itu dalam pikiran dan hati kita. Modal yang ketiga, sahabat yang harus kita miliki saat ingin menghafalkan Al-Quran dengan mudah, dengan sekali dan 2 kali baca ini, maka kita sebelum menghafal berwudulah dulu. Kita dalam kondisi yang suci. Karena kita tahu bersama, Al-Quran itu adalah kitab yang suci. Suhufan mutahharah. Suhuf-suhuf yang disucikan, lembaran-lembaran yang disucikan. Rasulullah minallah yatlu suhufam mutahharah, lembaran yang disucikan. Dan tidak akan Allah berikan lembaran yang disucikan ini kecuali juga hanya kepada orang yang suci saja. Maka Allah mengatakan la yamassuhu ilal mutahharun dalam surat Al-Waqiah itu. Tidak menyentuhnya, tidak memegangnya, tidak akan mendapatkan Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Maka cara untuk mendapatkan kesucian yang paling mudah itu ya kita dengan berwudu. Kalau bisa bahkan kita selalu menjaga wudu ini, selalu menjaga kesucian ini dalam keseharian kita. Hingga pertolongan-pertolongan Allah akan mudah datang kepada kita. Termasuk dalam kita menghafal, dalam kita belajar. Dan ini jaminan Rasulullah SAW bahwa ilmu akan jauh lebih mudah masuk ke dalam pikiran hati kita kalau kita dalam kondisi suci, dalam kondisi berwudu. Nah, wudunya kalau bisa wudu dengan sempurna, dengan isbal atau isbalul wudu dalam bahasa hadis itu. Dengan menjalankan semua yang dianjurkan, semua yang disunahkan dalam wudu semuanya dijalankan. Dari mencuci tangan 3 kali saat memulai dengan sambil membaca bismillah 3 kali. Kemudian dengan berkumur-kumur 3 kali, masukkan air ke hidung 3 kali, membasuh muka 3 kali, lengkap semuanya. Tangan kanan, tangan kiri 3 kali, bukan cuma sekedar yang wajib yang kita jalankan, dan kita sambil menikmati wudu kita itu. Kemudian kita usap kepala, kemudian membasuh telinga 3 kali, dan kemudian basuh kaki 3 kali, kemudian kita berwudu. Jangan buru-buru wudunya, tapi dengan menyempurnakan wudu tadi. Karena dengan wudu yang sempurna inilah pertolongan Allah yang akan datang kepada kita juga akan jauh lebih banyak. Allah akan lebih banyak menurunkan pertolongannya kepada kita dengan kita melakukan wudu yang sempurna ini. Yang keempat, modalnya adalah dengan kita mencari tempat yang nyaman saat menghafal. Tempat yang nyaman ini penting, karena kalau di kondisi tempat yang nggak nyaman kita ngapal, ya kita mungkin bisa menghafal tapi nggak maksimal hasilnya. Maka kalau kita pengen menghafal sekali dengan 2 kali baca langsung hafal, ya agak susah lah ya. Kita misalnya enaknya ngapalnya di tempat yang sepi, kemudian ada tempat itu lalu lalang, bising segala macam. Ya gimana kita bisa menghafal dengan maksimal? Yang ada kita nanti malah terfokuskan pada yang lainnya, orang yang lalu lalang lah, suara macam-macam lah, ada tangisan segala macam, atau ada di tempat yang bau gitu. Di tempat itu ada kotoran kucing, gimana kita bisa ngapal? Terganggu kita dengan kotoran kucing tadi kan ya. Atau tempatnya gerah. Lalu akhirnya kita ngapal apa? Sambil kipas-kipas. Terganggu kita. Cari tempat yang nyaman, cari tempat yang nyaman untuk kita ngapal. Sehingga dengan kondisi tempat yang nyaman ini, kondisi pikiran dan hati kita lebih kondusif kemudian. Lebih terbantukan untuk menghafal. Dengan tempat yang nyaman ini kita akan menghafal juga insya Allah jauh lebih cepat dibandingkan di tempat yang biasa. Ini yang keempat modalnya. Nah yang kelima, sebelum menghafal, sahabat usahakan juga minum air putih secukupnya ya. Jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti minum air putih sebelum menghafal, yang ada malah bolak-balik ke kamar mandi nantinya. Jangan sampai kita menghafal dalam kondisi dahaga, dalam kondisi seret gitu kerongkongan kita.
Nggak nyaman kita nanti mengulang-ulang Al-Quran itu nggak nyaman. Nelang liur terus. Kering gitu. Ulang-ulang kita nggak nyaman. Maka usahakan kita minum dulu secukupnya. Jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit juga. Minum 3 tetes. Nggak berasa lah minum 3 tetes lah. Itu ngasih propolis kali ya kalau 3 tetes. Secukupnya lah ya, secukupnya. Minum dulu. Kenapa minum ini penting juga? Karena untuk menyegarkan bagian dalam tubuh kita. Kita sudah tadi dapat kesegaran dengan wudhu, kita dapat kesegaran dengan tempat yang nyaman. Maka bagian dalam kita biar lebih segar juga tadi kita minum dulu. Maka kita menghafalnya akan jauh lebih cepat insya Allah. Akan jauh lebih lancar mengulang-ulang hafalan itu. Mengulang apa yang ingin kita hafalkan itu. Kita minum dulu ya. Minum yang secukupnya tadi itu. Ini yang ke-5 ya modalnya. Nah yang ke-6 setelah kita minum maka kita berdoa kepada Allah dengan khusyuk agar Allah mudahkan kita dalam menghafalkan Al-Quran ini. Kita minta sama Allah agar diberikan Allah kemudahan dalam menghafal Al-Quran ini. Dengan khusyuk kita berdoanya, minta dengan benar-benar ya Allah. Hamba ini hamba yang lemah ya Allah. Hamba ini nggak punya kekuatan sedikit pun. Yang kuasa, yang kuat hanyalah Engkau ya Allah. Maka mudahkanlah hamba ini dalam menghafalkan kalammu ya Allah. Minta dengan benar-benar sama Allah. Setelah kita minum tadi, kita buka dulu dengan basmalah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi. Kemudian dengan menghadap kiblat, kita angkat tangan kita, minta dengan benar-benar sama Allah. Agar Allah mudahkan kita dalam proses menghafal. Karena yang kembali di modal yang kedua tadi, kita harus yakin benar ini, nggak ada yang mustahil pada sisi Allah. Allah yang maha kuasa. Maka kita minta sama Allah agar Allah mudahkan kita dalam menghafalkan Al-Quran. Kenapa susah kita menghafalkan Al-Quran? Karena diri kita yang menghafalkannya. Karena yang tadi Allah katakan dalam surat Al-Qamar tadi kan, yassarna, kami yang mudahkan. Kalau kita yang hafal nggak bakalan mudah. Tapi kalau Allah yang mudahkan, nggak akan ada yang bisa bikin susah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang Kau jadikan mudah. Tidak ada yang mudah kecuali apa yang Kau jadikan mudah. Maka kenapa kita kemudian mendapatkan hafalan yang susah, yang lambat, hafal 1 yang hilang 2. Hafal 2 ayat, ayat yang 4 sebelumnya hilang. Jadi defisit ini hafalan kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita menghafal dengan otak, pikiran, dan diri kita. Kita lupa untuk melibatkan Allah dalam hafalan kita. Maka minta dulu sahabat ya, dengan benar-benar minta sama Allah agar Allah mudahkan kita dalam menghafalkan Al-Quran ini. Agar Allah mudahkan kita dalam menghafalkan kalamnya. Insya Allah demikian dulu sahabat beberapa modal yang harus kita miliki dalam menghafalkan Al-Quran agar kita bisa menghafal dengan sekali atau 2 kali baca. Kita yakin menghafalkan itu mudah, kemudian kita yakin Allah Maha Kuasa, cari tempat yang nyaman, kemudian kita minum air secukupnya, kemudian kita minta berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ini modalnya dulu ya. Insya Allah kita akan masuk ke tahapan menghafal pada sesi yang berikutnya, pada pertemuan edisi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.